Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 23 September 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 65 ayat yang ke-10 dan ayat ke-11 yang berkata demikian. Engkau mengindahkan tanah itu, engkau mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikian engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Panen Berlimpah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan ucapan syukur Daud tentang bagaimana Allah memberkati tanah dan ladang-ladang Daud dan umat Israel dengan panen yang berlimpah. Panen apa? Panen gandum. Setelah mereka melewati masa-masa kekeringan yang panjang. Dan saya mau share hari ini bagaimana Daud dan bangsa Israel mengalami panen yang berlimpah. Ada rahasia lain di balik rahasia-rahasia yang sudah saudara dan saya tahu, tapi ada bagian yang mau Tuhan sampaikan melalui firman hari ini. Panen yang berlimpah yang pertama kita bisa baca di bagian ayat Mazmur 65 ayat yang ke-10a bahwa Allah mengindahkan tanah itu. Saya ulangi, Allah mengindahkan tanah itu, tanah yang dimiliki oleh Daud dan bangsa Israel yang Allah percayakan bagi mereka. Jadi ini juga mau disampaikan buat saudara dan saya bahwa Tuhan juga sangat mengindahkan ladang-ladang yang Dia percayakan buat saudara dan saya. Ladang pelayananmu, ladang pekerjaanmu. Apakah ladang itu kecil? Apakah ladang itu sedang-sedang saja? Atau ladang itu sangat luas atau besar? Semuanya Allah sangat mengindahkannya. Jika Allah mengindahkan ladang atau tanah yang Allah percayakan bagi kita, suatu hari nanti saudara akan mengerti bahwa itu yang menyebabkan panen kita bisa berlimpah. Yang kedua, Allah bukan saja mengindahkan tanah atau ladang itu dan memperhatikannya di poin 1, tapi yang kedua, Allah membasahi gumpalan-gumpalan tanah di ladang itu. Allah membasahi gumpalan-gumpalan tanah yang ada di dalam ladang-ladang saudara dan saya. Di setiap ladang-ladang pelayanan saudara dan saya, kita akan menemukan gumpalan-gumpalan yang tidak bisa menyatu di dalam ladang-ladang pelayanan dan ladang pekerjaan kita. Saudara kebayangkan? Kalau ada gumpalan tanah yang tidak menyatu, biasanya saudara dan saya menghancurkannya supaya dia akan menjadi sama dengan tanah yang lain di ladang itu, bukan? Allah juga demikian. Allah akan membasahi gumpalan-gumpalan tanah itu sehingga tanah itu akan menyatu dengan ladang yang saudara dan saya akan kerjakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu Allah membasahinya. Itu ada di dalam Mazmur yang tadi saya baca. Yang ketiga, Allah bukan saja mengindahkan dan membasahi tanah atau ladang itu, tapi yang ketiga, Alkitab berkata di Mazmur 65 ayat 10 dan 11 itu, Allah menggemburkan tanah itu dengan dirus hujan. Jadi setelah gumpalannya dia hancurkan, dia gemburkan, dia buat menjadi gembur. Ini keren banget saudara. Menjadi gembur supaya apa sih saudara? Supaya siap ditaburi oleh benih, oleh sang pemilik ladang yang Allah percayakan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mau membuktikan buat saudara dan saya bahwa ketika Allah mempercayakan ladang-ladang pelayanan dan pekerjaan bagi saudara dan saya, awalnya ladang dan tanah itu boleh tidak gembur, tapi Allah bisa menurunkan dirus hujan. Dia bisa menurunkan hujannya untuk menyirami dan menggemburkan tanah
tanah atau ladang-ladang pelayanan kita dan pekerjaan kita. Kita lihat di ayat tadi di Mazmur 65 ayat yang ke-10 dan 11 itu dibilang dia menggemburkan tanah itu dengan dirus hujan. Keren kan saudara? Dirus itu artinya menyirami. Jadi tanah-tanah kita, ladang-ladang pekerjaan dan pelayanan kita itu disirami dengan hujannya supaya jadi gembur. Yang keempat, Allah mengairi alur bajak kita. Saudara tahu alur bajak tuh alat bajak yang kita ngebajak. Setiap kali kalau kita bajak itu di musim panas, itu nggak akan ada airnya saudara. Bajak kering lalu petani itu akan tunggu hujan supaya alur bajak itu akan dimasukin oleh air. Tapi saudara tahu di ayat ini di Mazmur ini dibilang pemazmur bilang Tuhan mengairi alur bajaknya dengan hujan. Jadi alur bajaknya diairi. Ini keren banget loh saudara. Setiap kali dibajak, air datang. Bicara tentang Allah memberkati apa yang dikerjakan di ladang-ladang pekerjaan dan pelayanan kita dengan aliran berkatnya. Jadi alur bajaknya diairi oleh Allah itu sendiri. Karena itu Tuhan bilang di poin ini, saudara dan saya tidak boleh khawatir. Ketika Allah mempercayakan ladang-ladang pelayanan dan pekerjaan bagi saudara dan saya, Allah bisa mengairi alur bajak kita di ladang-ladang pekerjaan dan pelayanan itu. Seperti dia lakukan bagi Daud dan bangsa Israel di dalam Mazmur 65. Jadi ladang itu tidak akan kekurangan air. Semua benih yang kita taburkan nanti pasti akan menerima penyediaan air yang luar biasa. Yang kelima dia bilang di situ bahwa dia menyediakan gandum. Di ayat yang ke-10, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Benih gandum tersedia bagi umat Israel. Setelah dia sudah menggemburkan, setelah dia sudah menyirami, membasahi, mengairi alur bajak, dia menyediakan benih bagi penabur. Saya ulangi, dia yang menyediakan benih bagi penabur. Jika ladang itu adalah ladang doa, maka dia akan menyediakan benih doa bagi kita untuk kita menaburkan doa bagi orang lain. Jika ladang itu adalah ladang kasih, dia akan menyediakan benih kasih untuk kita menabur kasih. Jika ladang itu adalah ladang di mana kita harus menabur uang, dia akan menyediakan benih uang bagi kita. Jika ladang itu kita harus menaburkan makanan, maka dia akan menyediakan benih makanan untuk kita taburkan. Jika ladang itu adalah ladang di mana kita harus menaburkan firman Tuhan, maka dia akan menyediakan benih firman Tuhan bagi kita. Jika ladang itu adalah ladang di mana kita harus menaburkan pujian, doa, dan penyembahan, dia akan menyediakan benih doa, pujian, dan penyembahan bagi kita di ladang itu. Benih yang dia sediakan itu akan membuat kita menaburkan di ladang itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita nggak perlu cari benih, karena firman Allah berjanji dia menyediakan benih bagi penabur. Yang berikut, dia akan memberkati tumbuh-tumbuhan. Ini keren banget di ayat yang ke-11 bagian terakhir. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Jadi ketika benih gandum itu sudah disebarkan, disemaikan di ladang itu, maka Allah yang akan memberkati ladang itu. Allah yang akan memberkati ladang-ladang di mana benih yang sudah saudara dan saya taburkan di ladang yang Allah percayakan. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut. Waktu saudara dan saya dipercayakan benih di tangan kita untuk dilepaskan di ladang yang Allah tetapkan, yang bertanggung jawab membuat ladang itu menghasilkan adalah Allah. Karena Allah adalah pribadi yang bisa memberkati benih yang kita sudah taburkan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memberkati benih dan ladang serta tanah yang Allah percayakan bagi kita, baik itu ladang pelayanan maupun ladang pekerjaan, maka Allah akan membuat itu menjadi kaya.
Mazmur 65 ayat yang ke-10 berkata, dan dia membuatnya sangat kaya. Maksudnya apa? Berlimpah panennya. Tanah itu menghasilkan kelimpahan tuaian. Panen berlimpah. Karena Allah memberkati tanah, Allah memberkati alur bajak, Allah memberkati benih, dan Allah memberkati hasil panen itu. Allah memberkati semuanya. Dan secara otomatis pengelola ladang itu juga diberkati oleh Allah. Karena itu Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, jangan menyepelekan ladang yang Allah percayakan bagi saudara dan saya di mana saja, dalam bentuk apa saja. Karena setiap ladang itu dihargai oleh Allah dan diindahkan, pasti diberkati dan pasti disediakan benih untuk kita menabur di ladang itu. Mari perhatikan ladang yang Allah percayakan bagi saudara dan saya, ladang pelayanan kita, ladang pekerjaan kita. Percayalah ada bagian yang Allah kerjakan bagi Daud dan bangsa Israel. Allah akan juga mengerjakannya di ladang-ladang pelayanan dan pekerjaan kita. Sehingga kita akan sampai pada titik di mana kita akan mengalami panen yang berlimpah. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami panen yang berlimpah. Amin.